Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitas ya, amin. Nah, pada siang hari ini saya baru berada di Malioboro, kota Jogja ya. Ini tempat wisata yang fenomenal, yang tidak asing lagi bagi para pelancong atau para wisatawan asing. Nah, di sini menjelang tahun 2023, di sini banyak sekali ya para pengunjung wisatawan dari mancanegara atau domestik ya, banyak sekali. Dan di sini banyak sekali para wisatawan yang datang ke sini ya, Pak. Oke, berhubung ini juga hari weekend ya, karena hari Sabtu Minggu, coba kita lihat seperti apa untuk kondisi ya. Kita jalan ke selatan seperti apa. Nah, ini selalu banyak dan ramai dikunjungi para wisatawan di sini ya, pemirsa. Tulisan Malioboro sini, nah banyak sekali pemirsa dikunjungi untuk berfoto-foto, selfie atau untuk mengabadikan momen ya di sini di Jalan Malioboro ya. Tepat selatannya parkiran Abu Bakar ya, Abu Bakar. Jadi di sini selalu ramai dan di sini selalu banyak dikunjungi para wisatawan ya dari mana-mana. Seperti itu, pemirsa. Oke, kita tinggalkan ya. Kita coba nanti lihat seberapa ke selatan. Kita lihat seperti apa untuk kondisinya. Nah, di sini banyak sekali ya para wisatawan. Tentu saja menjelang pergantian tahun banyak sekali ya para wisatawan ya. Banyak sekali. Oke, kita menuju selatan ya, pemirsa. Nah, ini di sini juga banyak sekali ya untuk fasilitas yang berada di Malioboro ini banyak sekali ya, seperti tempat duduk, terus ada juga tempat sampah juga ada banyak sekali persewaan skuter matic atau sepeda listrik ya, banyak juga ada becak juga, andong juga. Di sini banyak sekali jika teman-teman ingin mengelilingi atau mengitari wilayah Malioboro, pemirsa. Nah, banyak sekali kan untuk wisatawan yang baru berkunjung dan bermain di sini, pemirsa. Banyak sekali. Nah, di mana-mana saja, dari mana saja, pemirsa. Oke, kita lanjut ya, pemirsa. Nah, di sini jika weekend emang selalu ramai dan selalu padat dikunjungi para wisatawan ya dari mana saja. Selain itu, para pemirsa atau teman-teman yang ingin berbelanja atau ingin beli perik-perik atau beli oleh-oleh ya, banyak sekali. Di sini juga banyak toko ya bisa dikunjungi seperti ini ya, toko ini banyak sekali. Nah, itu ada toko pakaian yang bisa belanja untuk dijadikan oleh-oleh ya, atau untuk dipakai ya untuk kenangan dari Jogja. Di sini selain itu mungkin juga teman-teman kalau ingin mencari pernak-pernik, souvenir ataupun ingin kulineran juga ada ya. Itu ada Teras Malioboro namanya. Teras Malioboro yaitu tempat berbelanja wisata kuliner ataupun ingin berbelanja souvenir ataupun oleh-oleh dari khas Jogja ya. Banyak banget ya, pemirsa. Nah, banyak sekali ya itu di situ. Tuh teras Jogja di situ ya, pemirsa. Banyak sekali juga para wisatawan yang berfoto-foto ya. Banyak sekali. Nah, juga oke. Banyak sekali. Nah, sekali ya, pemirsa, para pengunjung atau wisatawan yang baru berlibur ke sini ya. Padatnya dan ramai sekali ya, ramainya ini belum tergolong malam, pemirsa. Kalau udah sore sekitar jam 6 lebih biasanya pengunjung makin padat dan makin ramai ya, karena di samping hari weekend juga pas hari liburan ya, pemirsa. Jadi mereka berlibur karena ya pas hari weekend seperti itu, pemirsa. Nah, di sana adalah Teras Malioboro.
yang jika teman-teman atau para pengunjung ingin belanja atau ingin menikmati kuliner di sana juga ada ya, street food di sana banyak banget, menu-menu yang ditawarkan di sana banyak banget. Nah, ini juga ada andong, juga ada becak ya yang bisa disewa atau bisa dinaiki untuk mengelilingi kota Jogja. Banyak sekali lah, pengunjungnya banyak sekali pemirsa. Ini kita lanjut ya ke selatan. Seperti apa untuk kondisinya pemirsa? Coba kita lihat seberapa ramekah kota Malioboro untuk pagi hari, siang hari ini ya pemirsa. Oke. Nah di sini juga ada skuter matic juga pemirsa ini. Ini skuter matic untuk mengelilingi Jogja ya, seperti ini ya. Teman-teman bisa menyewa ya dari, nah seperti ini. Teman-teman juga bisa menyewa jika teman-teman berada di kawasan Malioboro ya, seperti ini untuk mengelilingi kawasan Malioboro. Nah banyak sekali ya pengunjungnya ya pemirsa, banyak banget pengunjungnya. Ini kita lanjut lagi ke selatan pemirsa untuk melihat seberapa ramainya kota Malioboro saat weekend atau menjelang tahun baru 2022 sampai sejak tahun baru 2023 ya pemirsa. Nah, air rame pemirsa. Oke, bagi para pemirsa jika ingin berlibur menikmati kota Jogja dan Malioboro, teman-teman juga bisa menyewakan. Oke, kita dekat lagi. Di sana adalah Oke, kita nyebrang ya pemirsa. Oke, kita nyebrang ke sana pemirsa. Mumpung sepi ya jalanannya, mumpung sepi. Kita coba nyebrang ke sana. Oke. Coba kita melihat di sana ada apa aja pemirsa. Nanti pemirsa juga bisa melihat ya. Sebelum datang ke sini bisa melihat videonya seperti apa keramaian kota Jogja dan seperti apa isinya ya. Oke. Selain itu juga pemirsa, jika teman-teman atau pemirsa ingin berfotoria ya, berfotoria banyak sekali spot yang di sini ditawarkan. Tentu saja ada beberapa tempat dan letak spot dan foto-foto yang menarik ya pemirsa. Foto-foto yang menarik yang bisa dijadikan spot foto ya. Banyak sekali, hampir setiap jalanan bisa dijadikan spot foto pemirsa. Mulai dari titik 0 sampai parkiran Abu Bakar sana bisa dijadikan foto spot ya pemirsa. Jadi uniknya kota Jogja seperti itu. Dan di sini juga tergolong bersih pemirsa. Ya tidak tergolong bersih tapi emang benar-benar bersih, soalnya setiap hari dirawat dan benar-benar dijaga ya. Para pengunjung juga harus sadar diri untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan ya pemirsa, agar tempat wisata juga tetap asri dan tetap indah jika dikunjungi ya pemirsa. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk perjalanan ke selatan sampai titik 0 kota Jogja. Seperti apa keseruan dan keramaiannya itu. Nah, di sini juga banyak sekali ya skuter-skuter yang disewa dan bisa dinaiki untuk mengitari atau mengelilingi Malioboro ya. Tempat tadi.
banyak sekali ya pemirsa. Ini dari kota mana saja, kita lihat dari apa aja dan dari mana saja. Nah, ini mainan yang viral juga dimainkan ya di jalanan, banyak sering dijual di pedagang-pedagang pinggiran ini. Tapi alhamdulillah ya, dari tahun 2022 kemarin pedagang-pedagang yang berada di pinggiran jalan seperti itu, yang berada di pinggiran jalan ya trotoar kemarin sudah direlokasikan semua di teras Malioboro 1, teras Malioboro 2 ataupun teras Malioboro 3 ya. Jadi untuk kerapihan dan untuk ketertibannya sudah tertata rapi, pokoknya lebih rapi daripada yang dulu. Ini juga teman-teman juga bisa menyewa untuk mengendarai ataupun untuk mengelilingi Malioboro ya. Ini seperti sepeda seperti ini ya, selain skuter ataupun motor matic seperti itu, yang motor listrik seperti itu pemirsa. Jadi banyak pilihan sekali jika teman-teman akan mengelilingi atau mengitari Malioboro ya, bisa menggunakan motor matic, bisa menggunakan sepeda listrik atau menggunakan sepeda seperti ini kayu, ataupun bisa menaiki becak ataupun andong ya yang di depan itu ya. Tentu saja untuk harganya berbeda-beda tergantung dari masing-masing ya yang akan disewa apa ya, seperti itu pemirsa. Oke pemirsa, kita lanjut lagi untuk melihat sampai ke titik 0 ya. Nah, ini ada cabang jalan ya. Kalau kita ke kanan, ke arah kanan ini ke Jalan Dagen ya. Nanti di sana teman-teman juga bisa melihat pembuatan bakpia patok di sana. Belok kanan ya. Di belok kanan bisa melihat pembuatan bakpia patok ya di sana, di belakang sana. Kalau di Jalan Gang Sosro Kusuman di sana juga ada ya berbagai pernak-pernik atau tempat penjualan souvenir dan oleh-oleh khas kota Jogja seperti itu pemirsa. Oke, kita lanjutkan kembali untuk jalan ke selatan ya. Di sini juga bisa parkir ya pemirsa, untuk parkir motor juga bisa di sini di mall sini ya. Ya, di sini. Nah, di sini ada beberapa mall yang bisa untuk parkir motor. Seperti di Rame Mall juga bisa, di Ramayana juga bisa, di Malioboro Mall juga bisa, dan di belakang atau selatan Pasar Beringharjo juga bisa pemirsa. Jadi banyak pilihan. Selain itu, jika teman-teman ingin parkir lebih lama, bisa di parkir Abu Bakar juga bisa. Terus di parkiran selatan timur Pasar Sore ya, Pasar Sore Malioboro juga bisa, dan banyak sekali ya teman-teman. Kalau ingin parkir di sini tidak usah bingung, tinggal tanya para petugas Malioboro, nanti kan dikasih petunjuk untuk lokasi parkir ya, seperti itu gitu. Nah, ini sudah lumayan ya, setengah jalan dari titik 0 Jogja, masih setengah lagi ya perjalanannya ya, ke selatan sana masih agak jauh ya karena sepanjang Malioboro banyak sekali ya jalannya, sekitaran 1 km lebih dikit ya ke selatan. Jadi sekaligus untuk melihat kota Jogja, terutama di Malioboro, juga melihat event-event ataupun keadaannya yang seperti apa nanti malam ya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mengunjungi Malioboro. Oke, kita coba nyebrang ya pemirsa. Kita nyebrang sebentar, kita coba di seberang sana. Oke, kita langsung nyebrang sana ya, coba. Hati-hati pemirsa. Oke, kita nyebrang ya pemirsa. Nah, kita nyoba. Nah, di sini ternyata
jalurnya bisa ke utara dan bisa ke selatan ya pemirsa, baik yang sebelah kanan seperti sana ataupun yang sebelah kiri. Jadi teman ingin ke utara atau ke selatan melewati jalan yang jalur kiri atau yang jalur kanan juga bisa semua pemirsa, jadi tidak usah khawatir. Nah ini udah melebihi setengah perjalanan ya sampai titik nol, udah panjang banget ya. Jadi ya panjang banget emang 1 kilometeran untuk menuju ke titik nol, mulai dari parkiran Abu Bakar sana. Oke, tetap oke, kita nyebrang lagi ya pemirsa, kita nyebrang lagi seperti apa karena nah kita nyebrang lagi, kita tetap harus tertib ya, harus tertib. Nah banyak sekali ya, banyak sekali. Sudah mulai ramai dan sudah mulai padat ya pemirsa untuk para wisatawan dari luaran kota. Oke, tetap kita lanjut. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi ya untuk perjalanan menuju titik nol ya pemirsa. Jadi masih ada sekitar setengah perjalanan lagi ke selatan ya. Nah banyak sekali mulai ramai dan mulai dipadati para wisatawan ya. Jadi ya tetap ramai ya. Itu ramai sekali pemirsa, ramai banget ya pemirsa. Nah itu pemirsa juga banyak sih ini ya yang bisa disewa ya, itu seperti skuter dan bisa disewa ya pemirsa. Nah selain itu juga bisa berbelanja atau menikmati sate atau jajan sate di pinggiran jalan sini ya, banyak sekali ya, itu bisa dijajan dan bisa makan di sana. Nah di sini ada persimpangan jalan ya, ada perempatan jalan. Kalau kita ke kanan kita ke Pajeksan, kalau kita ke kanan kita ke arah Pajeksan ya. Nah itu ke arah Pajeksan, kalau ke kiri itu ke Suratamajan. Jadi ada persimpangan ya di antara dua, selain nah, ke sana ya, ke sana dan ke sana ya pemirsa, ke sana. Tapi tujuan kita adalah tujuannya ke titik nol Yogyakarta. Jadi di sana banyak sekali spot-spot menarik dan bisa dikunjungi serta bisa jadikan untuk spot foto ya, banyak sekali ya pemirsa. Oke, kita langsung menuju ke selatan ya, kita lanjut ke titik nol pemirsa. Kita nyebrang sebentar pemirsa ini. Oke, kita nyebrang lagi ya pemirsa. Nah itu kalau ke kiri itu ke kantor gubernur pemirsa, ke sana. Oke, ternyata masih jauh pemirsa menuju ke titik nol ya, karena kita dari utara itu ya sekitaran 1 km lah lebih dikit. Karena masih jauh ya, kita tetap jalan dan sampai ke sana. Yang penting sampai sana selamat ya. Oke, banyak sekali para wisatawan dari mana-mana ya, banyak banget.
Oh ya, untuk pemirsa sekali lagi bagi pemirsa yang ingin berbelanja, mungkin bisa di teras Malioboro 1 yang sebelah utara sendiri ya, itu di dekat parkiran Abu Bakar. Nah nanti yang kedua itu di tengah-tengah itu ya, itu tadi ada teras Malioboro 2 yang nanti di sana isinya adalah pernak-pernik serta tempat berbelanja ataupun tempat untuk makan ya di sana. Banyak sekali menu-menu yang ditawarkan di sana yang bisa dijajakan dan bisa dinikmati di sana pemirsa. Dan yang ketiga yaitu teras Malioboro 3. Di sana juga sama ya, terdapat beberapa pernak-pernik dan beberapa tempat makanan ya. Di sana juga bisa mencari mungkin baju atau souvenir di sana bisa. Nah ini ada persimpangan jalan lagi ya. Kalau ke kanan itu adalah ke Tandan Kulon. Ke Tandan Kulon yaitu tempat orang-orang ini ya, perumahan Cina ya, banyak sekali orang-orang Cina yang bertempat di sana. Kalau ke kan Besekalan ya, di sana juga ada ini spot-spot ini oleh-oleh, pernik-pernik oleh-oleh ya di sana. Tergantung kalian juga mau kemana, ke kanan atau ke kiri bisa. Nah di sini juga bisa ya untuk parkiran di Ramayana Mall. Di sini di Ramayana bisa tempat parkirnya luas ya, tapi biasanya kalau untuk hari weekend sama juga ya, penuh dan tempatnya ramai sekali kalau hari weekend seperti ini. Nah seperti itu untuk tempat parkirnya ya pemirsa. Sampai belakang sana. Nah, oke, kita lanjut lagi ya pemirsa. Kita lanjut lagi ke selatan. Banyak sekali ya, sudah mulai banyak pengunjungnya. Sebelum sore sudah mulai banyak pengunjungnya ya pemirsa ya. Seperti ini. Karena emang perjalanannya panjang sekali ya, dari parkiran Abu Bakar Bashir sampai parkiran Abu Bakar sampai ke selatan titik nol itu jaraknya sekitar 1 kilometeran ya, emang jauh kalau jalan kaki ya pemirsa. Tapi kalau memakai motor atau mungkin memakai dokar atau andong, nah teman-teman juga bisa menyewa ya. Nanti di sana teman-teman tinggal duduk dan bisa melihat kanan kiri atau situasi dan menikmati indahnya Malioboro, baik pagi, siang ataupun malam ya. Tentu saja dengan kondisi yang berbeda bisa dinikmati macam-macam para wisatawan ya. Tergantung pengennya malam, siang atau pagi, bisa semua ya. Tapi perbedaannya kalau nanti malam sepertinya banyak sekali dan ramai sekali ya. Soalnya di malam pergantian tahun 2022 sampai 2023 itu ya dari mana-mana saja untuk wisatawan yang datang ke sini pemirsa. Jadi ya otomatis kalau tidak hujan ya insya Allah rame dan banyak pengunjung seperti itu pemirsa. Nah sekarang kita sudah sampai di Pasar Beringharjo ya. Pasar ini adalah pasar lama dan pasar tradisional ya, yang terkenal menjual batik ya. Di sini banyak sekali pernak-pernik batik yang bisa dibeli di sini, berbagai motif dan berbagai corak batik ya, di sini ada semuanya. Nah di sini banyak sekali ya batik. Kalau masuk ke dalam nanti teman-teman bisa berbelanja batik dengan berbagai motif dan berbagai model batik seperti itu. Ada yang batik tulis juga ada, yang batik macam-macam pokoknya. Kalau masuk ke Pasar Beringharjo di sini nanti bisa berbelanja ya teman-teman di situ. Nah di sini tapi enaknya bisa ditawar pemirsa. Kalau teman-teman atau pemirsa pengen belanja di sana jangan lupa nawar ya, jangan lupa nawar. Tapi nawar yang jangan sadis ya pemirsa, nawarnya ya sebatas nawar harganya saja ya, jangan terlalu dalam nawarnya. Oke, kita lanjut ke selatan ya pemirsa. Kita lanjut seperti apa kondisi titik nol ya. Oke, ini kita tinggalkan sejenak. Nah pemirsa, jika ingin parkir atau ingin
motor, parkir motor atau mobil bisa di belakang sana pemirsa ya. Jadi sana banyak banget ya motor atau mobil yang bisa diparkirkan di sana. Tapi untuk parkirnya hanya terbatas sampai jam 10 malam ya. Halo Pak, halo. Parkirannya hanya terbatas waktunya ya. Soalnya kalau malam sudah tentu rame dan sudah tentu banyak sekali para pengunjung yang sudah berdatangan dan tentu saja menikmati keindahan kota Jogja ya. Jadi parkirannya terbatas ya sampai jam 10 malam kalau nggak salah. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Ini sudah hampir mendekati titik nol kota Yogyakarta ya, di sana, di ujung sana ya. Nah, masih di ujung sana. Kita mendekati titik nol kota Yogyakarta, Malioboro tentunya, bukan titik nol Malioboro. Nah, ini kita sudah sampai pasar sore Malioboro ya. Kalau sore-sore di sini ramai banget ya. Di sini berbagai macam pernak-pernik seperti baju serta ini ya, batik ataupun makanan seperti bakpia juga ada di sini ya. Ini khas oleh-oleh kota Jogja di sini ada. Tapi sayangnya belum buka, soalnya belum jam sore ya, belum jam 3-an. Jadi belum bisa kita lihat ya. Kalau nanti sudah jam 3 lebih bisa dilihat dan bisa dikunjungi di sini ya. Bagi teman-teman yang ingin mencari oleh-oleh atau makanan khas Jogja ya, di sini juga ada. Nah, di sini nah, oke. Oke, kita lanjut ya pemirsa untuk ke titik nol Malioboro. Nah, di sini juga banyak ya becak-becak yang standby, jadi bisa disewa dan bisa dinaikin untuk kota Jogja ya, selatan sampai alun-alun selatan bisa juga. Nah, di sini sudah sampai Benteng Vredenburg ya pemirsa, sampai Benteng Vredenburg. Jadi nanti kalau mau masuk ke dalam ada tiket masuknya, HTM-nya yaitu 2.000. Kalau nggak salah 2.000 per orang ya, jadi murah banget ya. Di dalamnya terdapat peninggalan-peninggalan bersejarah dari zaman Belanda ya. Dari zaman Belanda banyak banget, dari zaman Belanda peninggalan-peninggalan seperti pokoknya sejarah berdirinya Indonesia dan Yogyakarta, seperti sejarah kemerdekaan Indonesia seperti itu, dari masa perjuangan ya. Di sini namanya Benteng Vredenburg, Museum Benteng Vredenburg di sini pemirsa. Di dalamnya berbagai sejarah dan berbagai peninggalan di masa penjajahan Belanda seperti itu. Oke pemirsa. Oke, kita lanjut lagi ya ke selatan ya pemirsa, seperti apa untuk titik nol kota Jogja. Ini sudah mulai agak penuh dan sudah mulai dipadati para pengunjung ya. Nah, ini banyak sekali wisatawan yang masuk ya di Benteng Vredenburg, Museum Benteng Vredenburg. Oke. Nah, di sana banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah dan peninggalan masa kolonial Belanda di sana ya. Oke, kita lanjut lagi ke selatan pemirsa. Seperti apa keramaian titik nol kota Jogja sebelum menjelang tahun baru 2023. Nah, ini bisa dilihat ya, kanan kiri semuanya ramai, kanan kiri ramai semuanya ya. Nah, ini ramai banget ya pemirsa, jos pokoknya. Oke, ramai banget. Alhamdulillah akhirnya kita sampai ke titik nol kota Jogja pemirsa. Di perempatan ini adalah Museum Benteng Vredenburg ya pemirsa. Kalau kita ke kanan itu nanti kita ke Ampilan ke sana, dan ini ada bangunan Bank BNI ya.
Kalau kita ke selatan dan arah timur itu adalah pos Indonesia. Jadi pos Indonesia tertua ya ini ya. Ini pos Indonesia ya. Dan jika kita menoleh ke kanan itu adalah kalau dulu istana ya, istana raja atau istana presiden di sana ya pemirsa. Di sana dulu pernah dijadikan istana presiden atau istana kepresidenan gitu, seperti itu pemirsa. Tapi sehubung dengan rame atau banyaknya pengunjung ya tetap ditutup ya, kecuali Keraton Jogja emang untuk kawasan wisata ya. Dan sepertinya akan ada acara ya pemirsa di daerah Monumen Museum Serangan 1 Maret ya. Kelihatannya akan ada acara, soalnya ada digelar seperti ini isinya. Seperti ini pemirsa isinya. Tapi kita nggak akan masuk ya pemirsa, nanti ada acara apa soalnya. Acara apa saya kurang paham. Dan kita sampai di titik 0 akhirnya pemirsa. Alhamdulillah kita sampai di titik 0 ya. Ini kita lihat ya untuk batasnya. Nah ini 0 km Yogyakarta ini pemirsa. Nah seperti ini. Nah, ini titik 0 km Yogyakarta. Kita kalau menuju ke kanan itu kita ke Taman Parkiran Ngabean ya, sekitar 1 km ya. 1 km kita ke Taman Parkir Ngabean ya, kalau ke barat itu sekitar kita ke kiri ya, ke timur, daerah timur itu ke Puro Pakualaman sekarang sekitar 1 km 1,1 km ya, dan ke Taman Pintar sekitar 350 meter. Nah di sana pemirsa. Sana lalu kita kalau menuju ke selatan kita ke ini ya, Taman kilometer Taman Sari. Dan kalau ke atau alun-alun utara yang kemarin kita review dan kita lewati ya, nggak kita review tapi kita lewati ya untuk alun-alun utaranya. Nah di sana inilah yang namanya titik 0 km Jogja ya, seperti ini. Nah seperti ini untuk titik 0 km Jogja. Jadi sampai utara tadi ya sekitar sekitar 1 km pemirsa. Sekitar 1 km ya. Jauh sekali pemirsa. Dan kaki sekitar setengah jam kurang lebihnya sampai sini ya. Dari parkiran Abu Bakar sampai sini sekitar 30 menit atau setengah jam ya yang ditempuh jika jalan kaki pemirsa. Tapi berbeda dengan kita menggunakan kendaraan atau menyewa andong becak seperti itu, beda sekali pemirsa. Atau mungkin kita bisa menyewa skuter ya, skuter listrik ataupun sepeda listrik. Nah itu lebih cepat ya, kita bisa sampai sini lebih cepat dan kita bisa menikmati atau melewati tempat. Di sana bisa nyewa, di sana bisa nyewa untuk. Oke pemirsa, terima kasih telah menyaksikan videonya.